Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mat Sasuba Channel, kita berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yusuf pada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 9. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pemirsa Mas Sasuba Channel, pada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 9, kali ini kita ketemu dengan pembelajaran atletik nomor lompat jauh. Tujuannya, siswa mampu mempraktekkan teknik dasar atletik lanjutan serta nilai toleransi, percaya diri, keberanian, menjaga keselamatan diri dan orang lain, bersedia berbagi tempat dan peralatan. Lompat jauh, gaya menggantung. Apa saja? Pengambilan awalan, menetapkan kaki tolakan, mencari jarak lambungan atau saat melayang, karakteristik lompat jauh gaya menggantung. Pemirsa Mat Sasuba Channel, marilah kita masuk di pendahuluan. Prinsip dasar lompat jauh adalah mempraktekkan meraih kecepatan awal yang setinggi-tingginya sambil tetap mampu melakukan tolakan yang kuat ke atas dengan kaki untuk meraih ketinggian saat melayang yang memadai sehingga dapat menghasilkan jarak lompatan. Untuk itu, kondisi fisik dan teknik yang memadai perlu dimiliki oleh seorang pelompat yang baik. Menurut Ballesteros tahun 1979 yang mengemukakan bahwa lompat jauh adalah hasil dari kecepatan horizontal yang dibuat sewaktu awalan dengan gaya dan daya vertikal yang dihasilkan dari kekuatan kaki menolak. Hasil dari kedua gaya menentukan parabola pada titik gravitasi. Pemirsa Mas Sasuba Channel, inilah gerakan lompat jauh. Dalam lompat jauh, lompatan seorang atlet mungkin dinilai menurut jumlah keseluruhan ada 3 jarak. Jarak horizontal adalah antara batas depan ketika lepas landas dan center of gravity atlet pada jarak lepas landas itu. Jarak horizontal yang ditempuh center of gravity. Sementara atlet itu melayang, jarak horizontal antara center of gravity pada saat tumit menyentuh pasir dan jejak di pasir yang darinya jarak lompatan itu dihitung. Itulah lompat jauh. Pemirsa Mas Sasuba Channel, akan kita tahu pada saat kita nanti praktek. Sementara ini teori. Ketika berada di udara, satu-satunya tujuan atlet adalah menghitungkan posisi tubuh yang optimal untuk mendarat dan mendapatkan forward angular momentum selama lari ancang-ancang dan lepas landas.
Forward angular momentum ini cenderung menyebabkan kaki berada di bawah center of gravity. Pada saat atlet ingin kaki-kaki itu lurus ke depan, persoalan utama yang dihadapi adalah meminimalisasi pengaruh yang tidak diinginkan dari forward angular momentum. Pemirsa Master Debat Channel, berikutnya, jika atlet dengan sengaja mencondongkan tubuhnya ke depan selama saat terakhir pada waktu terbang, kaki-kaki diangkat sebagai reaksi dari gerakan ini dan pendaratan sedikit bisa ditunda. Maksudnya, ada saat melayang tidak segera turun. Meningkatnya lama waktu terbang memungkinkan atlet untuk melakukan penerbangan parabolis yang lebih baik dan lebih jauh. Dengan sebaliknya, berikut urutan gerakan lompat jauh. 1. Awalan, tolakan di udara, dan mendarat. Teknik awalan dilakukan dengan berlari yang kian lama kian mendekati kecepatan maksimal, namun masih tetap terkendali untuk melakukan tolakan. Tujuannya meraih kecepatan maksimal yang terkendali untuk melakukan tolakan yang sekuat-kuatnya. Jika seorang atlet mampu mengendalikan maksimal lari jarak pendeknya dari anjang-anjang yang sama jauhnya dengan jarak yang tempuh sekitar 45-50 meter, harus dilakukan. Tapi jika seorang bisa melakukan hanya 95% dari kecepatan maksimal, menunjukkan lari anjang-anjangnya sejauh 20 meter. Itu teori, dan praktiknya akan tahu. Tolakan dilakukan sebagai tahap pengalihan telapak kaki tolak untuk lepas landas. Tujuannya menghasilkan tolakan sekuat-kuatnya agar dapat mengangkat titik berat badan setinggi-tingginya. Arah gaya lepas hendaknya merupakan kombinasi antara kecepatan gerak dan kecepatan horizontal dan gerakan vertikal, tolakan ke atas. Pemirsa Master Debat Channel, masuk ke melayang di udara. Memelihara keseimbangan badan saat melayang, mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin, mengusahakan melayang di udara selama mungkin, menyiapkan kaki dalam posisi yang menggantung pada saat mendarat, yaitu dengan cara menjulurkan kedua kaki yang bahasanya lemas atau fleksibel untuk ke depan. Terakhir, mendarat. Mendarat dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, yang agar tidak terjadi penyebab pendaratan yang merugikan. Maksudnya, jatuh dengan kedua kaki, menjatuhkan ke depan, bukan menjatuhkan ke belakang, karena ke belakang rugi, dihitung jarak jauhnya. Pemirsa Master Debat Channel, berikut gaya dalam lompat jauh. Yang pertama, gaya jongkok atau orthodox style.
Yang kedua, gaya menggantung, hangstyle. Tiga, gaya berjalan di udara. Itulah macam-macam gaya berlompat jauh. Pada pembelajaran ini adalah gaya menggantung. Kedua tangan menggantung seperti kita menggantung pada sebuah balok, pada sebuah pegangan. Sedangkan berjalan di udara, kakinya berjalan di udara. Pemirsa Mas Sobat Channel, demikian pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 9. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan banyak doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.